Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Syed M. Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu di hari Minggu untuk hadir dalam program ini. Terlebih baik, salam beribadah ayah. Salam suatu thing team. So I was wondering to what extent Jadi saya bertanya-tanya, sejauh mana menurutmu kita mungkin sudah berada di jalur menuju serangan kedua terhadap Iran? Tampaknya gencatan senjata di Gaza, ya sebenarnya tidak benar-benar bertahan. Kita terus mendengar bahwa Israel mengebom sedikit, lalu gencatan senjata kembali diberlakukan. Lebanon juga sedang diserang lebih hebat. Kita melihat kemungkinan proksi Suriah sedang dipersiapkan untuk keterlibatan di masa depan. Dan luar biasa, mantan pemimpin ISIS kini diundang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump. Dan ada pembicaraan lagi bahwa Iran telah menghidupkan kembali program nuklirnya. Tampaknya ada banyak indikator bahwa kita bisa saja menuju ke arah itu. that we could be heading in this direction. Yes, everything is possible. And, Ya, semuanya mungkin. Dan fakta bahwa Jolani akan pergi ke Washington, menurut saya sangat signifikan. Amerika Serikat selalu ingin menggunakan Suriah setelah jatuhnya mantan Presiden Assad untuk menekan Lebanon. Mereka telah mengancam Suriah dan Lebanon di masa lalu, dan juga menyiratkan bahwa Lebanon mungkin akan diambil alih oleh Suriah. Jadi itu adalah kemungkinan. Tentu saja Iran tidak akan berdiam diri dalam kasus seperti itu. Dan saya pikir Jolani harus berpikir dua kali sebelum menghancurkan perlawanan dari timur. Situasi di Suriah memang sudah sangat buruk, dan dia dengan cepat kehilangan legitimasi yang pernah dimilikinya. Karena dia telah melakukan persis seperti yang dikatakan Iran dan Hizbullah selama 1,5 dekade terakhir, yaitu menyerah kepada Amerika Serikat dan bekerja sama dengan rezim Israel. work hand in hand with the Israeli regime. That was something that was said since 2012. Itu adalah sesuatu yang sudah dibicarakan orang pada tahun 2012-2013, dan semuanya ternyata benar. Namun, Suriah sangat terpecah dan sangat lemah, dan situasi ekonominya benar-benar mengerikan. Negara itu sedang runtuh dari dalam. Jadi akan sangat sulit baginya untuk melakukan banyak hal, terutama jika ancaman dari Teheran semakin nyata. Bagaimanapun kemampuan rudal Iran tidak bisa dihentikan, seperti yang kita ketahui. Bagi pihak Israel mungkin bisa. During forest drones to break and deadly drones, thanks and get it menimbulkan bersinger bernilani. The Aldab time pardon your rower, you terry step drones sequencing. And he has no air defenses for even drones. So Iran would not have to use those missiles. Jadi Iran tidak perlu menggunakan rudal yang ditujukan untuk Tel Aviv untuk menekan Jolani. Itu satu masalah. Tapi saya pikir Netanyahu mungkin akan meningkatkan ketegangan pada suatu saat, karena itulah yang biasa dia lakukan. Itulah sebabnya Perang Lebanon pertama terjadi. Itulah sebabnya dia menyerang Iran. Namun belum jelas di front mana hal ini akan terjadi. Apakah di Gaza? Apakah di Lebanon, mengingat dia membunuh warga Lebanon setiap hari? Atau akan melawan Iran? Through this, al-Shay, Teptor brain was strong as the hip Iran is the fourth. Saying that an attack on Iran is imminent. I'm not saying it isn't, but it would be very costly. Saya tidak mengatakan bahwa tidak demikian, tetapi hal itu akan sangat mahal bagi Netanyahu. Dan Iran telah mempersiapkan diri dengan sangat cepat sejak gencatan senjata atau penghentian permusuhan. Israel tidak memiliki cara untuk memblokir rudal Iran, dan Iran sedang mengembangkan rudalnya agar lebih efektif, serta menghadirkan yang baru ke dalam permainan. Namun di sisi lain, Iran juga sedang bersiap untuk mempertahankan negaranya dengan lebih efektif. Pemahaman saya, meskipun saya tidak memiliki informasi rahasia, adalah bahwa Iran telah bersukur untuk forward untuk memastikan bahwa di masa depan, drone akan menjadi kurang efektif, dan keamanan internal akan lebih kuat dalam mencegahkan subversif dari ISIS, teroris Al-Qaeda, pihak lain oleh Israel untuk melakukan cordon di dalam Iran. Attacks inside Iran. So I think that as time goes by, Yes, September.
Met seiring betuigd Israel akan semakin kesulitan untuk berperang setelah berlangsung 5 lebaran. Apapun bisa terjadi. Ia jelas akan putusan paut diperlebutin di keskat pertempuran. Namun situasi dekat Venezuela dan dengan Amerika Serikat serta sekutunya yang benar-benar mengalami kekalahan parah di Ukraina. Kamu tahu lebih baik dari saya bahwa garis depan di Ukraina mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dan dengan apa yang saya anggap sebagai kekalahan Amerika Serikat di meja perundingan dengan Tiongkok, saya tidak berpikir Amerika Serikat benar-benar memiliki keberanian untuk terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Iran. Terutama karena Glenn, jiwa yang kemana kelitier pertetuan kurs. This is something that most people don't take into consideration. Iran's defense capabilities are not directed towards Kemampuan pertahanan Iran tidak diarahkan kepada Israel. Hanya sebagian kecil dari kemampuan ofensif Iran yang ditujukan kepada Israel, tepatnya rezim Israel. Sebagian besar kemampuan Iran difokuskan pada Teluk Persia, Teluk Oman, dan Samudra Hindia. Mengapa? Karena ketika Amerika Serikat menginvasi Afghanistan dan kemudian Irak, yang secara efektif mengepung Iran, kemampuan penangkal Iran didasarkan pada kemungkinan serangan Amerika terhadap negara tersebut. Cara paling efektif untuk menggagalkan serangan semacam itu adalah dengan menghancurkan semua yang dimiliki Amerika Serikat di laut lepas. Dan tentu saja, hal itu juga mencakup negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer S. Mereka akan menjadi target potensial. those countries that host US bases, they would be potential targets. So, for every missile that can be fired at Jadi untuk setiap rudal yang dapat ditembakkan ke Israel, puluhan rudal dapat ditembakkan ke posisi atau target di Teluk Persia. Iran memiliki rudal jarak pendek dan menengah yang jauh lebih mudah digerakkan dan dipindahkan untuk tujuan ini. Dan, seperti yang saya katakan, dalam jumlah yang jauh lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk drone. Bagi Iran, menargetkan rezim Israel dengan drone cukup sulit, karena mereka harus terbang melintasi Irak dan Suriah, dan sedang mungkin Lebanon, untuk saat ini. Iran menembakkan drone ke Israel, tetapi itu maksimal menggunakan strategi udaranya. Karena sistem perdan itu jauh lebih mahal daripada drone. those air defenses are much more expensive than the drones. But if Iran wants to fire drones in much Namun, larger numbers, jika Iran ingin menembakkan drone dalam jumlah yang jauh lebih besar, baik drone kecil maupun besar ke sasaran di Teluk Persia, tidak ada cara untuk menghentikannya, karena Teluk Persia tidak terlalu lebar dan sangat panjang. Jadi kemampuan ofensif Iran diarahkan kepada Amerika Serikat. Dan jika hal itu diperhitungkan, saya pikir akan menjadi jauh lebih sulit bagi Amerika Serikat pada titik ini untuk memutuskan terlibat dalam pertempuran dengan Iran. Karena hal itu akan menjatuhkan ekonomi global dan mengguncang sekutu-sekutu S di seluruh kawasan Teluk Persia. Hal ini membuat semakin sulit jika Nas tunggu sebagai yakin bahwa kemajuan Iran Amerika Serikat akan mendukung yang ia harapkan. There seems to be a maybe over-optimism in the Tampaknya, ada sedikit optimisme berlebihan di AS tentang bagaimana mereka dapat mengelola peningkatan eskalasi dan menahan konflik. Idealnya, saya pikir AS ingin melihat penggunaan proksi lokal, seperti Jolani di Suriah, untuk menyerang sekutu Iran. Lalu, jika mereka harus meningkatkan eskalasi lebih jauh, biarkan Israel yang berperang melawan Iran. Namun tentu saja, aset-aset AS akan tetap aman karena mereka belum terlibat. Langkah terakhir tentu saja adalah ketika AS akhirnya terlibat, tetapi pada saat itu semua asetnya sudah siap di tempat. Namun sekali lagi, seperti yang kita lihat sebelumnya, kemampuan untuk memiliki dominasi eskalasi sepenuhnya, untuk mengendalikan bagaimana naik turunnya tangga eskalasi, seringkali terlalu dilebih-lebihkan. Dan ilusi bahwa seseorang dapat mengendalikannya adalah kesalahan perhitungan yang umum dalam sejarah. Saya ingin menanyakan tentang persiapannya. I wanted to ask about the preparation. I could just intervene. Yeah. Yes. One is that, first of all, the United States Armada. Pertama-tama, armada Amerika Serikat di Laut Tengah sangatlah mahal. Memiliki satu armada di sana dan kemudian secara bersamaan melakukan mobilisasi untuk Laut Samudra Hindia akan menjadi beban yang sangat besar bagi Amerika Serikat, baik bagi militer maupun anggarannya. Selain itu, Jolani sudah berada dalam masalah serius.
Bukan tanpa alasan ia pergi ke Moskow. Ia pergi ke Moskow, dan Menteri Pertahanannya juga pergi ke Moskow. Di situasi sangat sulit yang lebih. Negara itu sedang runtuh dan dim. Mereka menguasakan por dan layak di matter for to brought to make people small, make it to memokai carry George small pun. There's very little security in some places, no security. And of course, his extremist followers, many of them are Dan tentu saja, para pengikut ekstremisnya, banyak di antara mereka sangat marah, dan cukup banyak yang kecewa, karena mereka melihat kebijakannya tidak sejalan dengan apa yang ia janjikan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun lalu. Maksudnya kamu tahu, pembersihan etnis secara brutal, pembantaian, dan penerapan paham Wahabisme serta Salafisme. Dan tentu saja beberapa ekstremis yang naif, benar-benar mengira ia akan menyerang Israel, yang sejak awal merupakan omong kosong. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang selalu diprediksi oleh Sayyid Hassan Nasrallah dan pihak Iran. Mereka mengatakan bahwa jika orang-orang ini berkuasa, mereka akan berpihak pada Barat dan rezim Israel. Jadi ia menghadapi banyak masalah di dalam negeri, dan sekarang ia meningkatkan ketegangan terhadap Lebanon. Escalating against Lebanon. The Americans, if they want him to do so, they'll. Maksud saya, orang-orang Amerika, jika mereka menginginkannya melakukan hal itu, akan menawarkan beberapa insentif kepadanya. Tapi ada cukup banyak tekanan yang dimiliki oleh pihak Iran. Dia juga telah mendekati Iran, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menormalisasi hubungan. Jadi, jika dia benar-benar berada dalam posisi yang kuat, dia tidak akan merasa perlu untuk mendekati Iran. Hingga 2 atau 3 minggu yang lalu, saya tahu pihak Iran belum menanggapi permintaan-permintaan itu. Saya tidak tahu tentang 2 minggu terakhir karena saya sedang bepergian. Tetapi sejauh ini pihak Iran telah mengabaikannya. Dan dia memang membutuhkan Iran karena banyak alasan. Salah satunya adalah karena Iran memiliki banyak sekutu di Suriah, di seluruh Suriah, dengan jumlah orang yang sangat besar. Karena bagaimanapun juga, Iran memiliki pasukannya sendiri di sana. Megatidrisis bar di trigger Suriah Sunni. Orang Sunni dan accept hut dengan Iran. Di sisi lain untuk others di mereka butuh Iran. Ismail bin Laxlak beri untuk Iran. Built to consume Iranian oil. Other countries are still frightened also. Negara-negara lain masih takut untuk mengirim minyak karena negara tersebut masih berada di bawah sanksi. Misalnya, jaringan listrik dan pembangkit listrik dibuat oleh Iran. Jadi banyak suku cadang yang harus datang dari Iran. Tanpa kerjasama Iran, kehidupan menjadi semakin sulit. Jadi tidak jelas seberapa jauh Amerika bisa menekan dalam situasi seperti ini. Dan sekali lagi, waktu sebenarnya tidak berpihak pada Amerika maupun Israel. Seperti yang Anda katakan, tidak ada gencatan senjata yang nyata. Setiap hari mereka membunuh warga Palestina dan Lebanon. Hal ini terus memicu kemarahan masyarakat di seluruh dunia terhadap rezim Israel. Bahkan di Amerika Serikat, suasana hati terhadap rezim Israel semakin memburuk. Anda bisa melihatnya jika memperhatikan Candace Owens atau tokoh publik lain yang aktif. Mereka sedang terpecah belah. Tucker Carlson, mereka sedang menghancurkan basis dukungan rezim Israel. Jadi waktu tidak berpihak pada Israel, karena jika mereka melancarkan perang, dan publik di Amerika Serikat sudah bersikap bermusuhan terhadap hal itu, atau jika mereka meningkatkan eskalasi di Lebanon atau terhadap Gaza sekarang, situasinya akan menjadi semakin buruk. Jadi bukan seolah-olah Israel memiliki banyak pilihan. Ini adalah sebuah perkembangan di Amerika Serikat. Ini menarik, terutama karena ada semakin banyak kritik dari pihak kiri politik, tetapi sekarang juga dari pihak kanan politik, yang semakin kritis terhadap Israel. Saya pikir ini adalah perkembangan yang menarik, karena dengan munculnya Trump, ia benar-benar mendapatkan banyak energi di balik gagasan America First. Namun, tampaknya ia kehilangan kendali asal itu, karena dalam pikirannya, America First seharusnya berarti persis seperti yang ia maksudkan. Tetapi banyak orang yang ia bangkitkan semangatnya menganggap bahwa America First berarti menempatkan negara mereka sendiri di atas semua negara lain, termasuk Israel. Jadi sekarang, ketika ia mencoba mengubah maknanya,
dengan mengatakan bahwa America First berarti berdiri dan berjuang bersama Israel sampai akhir, itu terasa tidak pas. Fight with Israel till the end. A lot of people have Banyak orang telah menjauh dari hal ini, atau menunjukkan bahwa gagasan America First telah memiliki kehidupannya sendiri, terlepas dari apa yang Trump ingin maknanya. Saya ingin bertanya tentang persiapan bersama di pihak Israel dan Iran, karena kita melihat Israel kini sedang dipersenjatai kembali untuk kemungkinan perang lainnya. Namun di media barat dan di kalangan politisi, kita juga melihat bahwa Tiongkok dan Rusia dikritik karena membantu mempersenjatai kembali Iran. Dikatakan bahwa hal ini melanggar sanksi. Tentu saja, jika kita kesampingkan semua kemunafikan, memperlengkapi satu pihak, tetapi mengkritik pihak lain karena melakukan hal yang sama, bagaimana Anda melihat bantuan yang diberikan kepada Iran? Dan juga, argumen dari pihak Rusia dan Tiongkok adalah bahwa setelah sanksi snapback, semua sanksi terhadap Iran dianggap tidak berlaku. Minta form misafledir Thathis. How do you unpack that argument? Well, the most important thing about Hal yang paling penting dari surat bersama para menteri luar negeri Iran, Rusia, dan Tiongkok kepada Dewan Keamanan PBB, serta pernyataan terbuka yang mereka keluarkan, adalah bahwa karena mereka tidak lagi mengakui sanksi PBB terhadap Iran, mereka pada dasarnya memberi diri mereka kebebasan untuk mengekspor apapun yang mereka inginkan ke Iran. Sanksi PBB sebagian besar berkaitan dengan program militer Iran, program misilnya, dan program nuklirnya. Program nuklir Iran bersifat mandiri, jadi sebenarnya tidak dapat dirugikan oleh sanksi semacam itu. Namun kemampuan militer Iran tentu saja, terutama dalam hal sistem senjata berteknologi tinggi dan teknologi canggih, dapat memang akan terpengaruh. Dan dengan tidak menerima sanksi PBB, Tiongkok dan Rusia dapat memberikan apapun yang mereka inginkan kepada Iran. Tentu saja ada perbedaan antara Iran dan rezim Israel. Salah satunya adalah bahwa Iran membeli senjatanya. Mereka mungkin mendapatkan kesepakatan atau teknologi yang baik karena kemarahan Rusia terhadap Amerika Serikat, atau karena kekhawatiran mereka terhadap ambisi AS di Asia Barat. Hal yang sama berlaku untuk Tiongkok. Namun mereka tetap membayar. Di kasus rezim Israel, dalam kasus ketika mereka melakukan genosida, mereka justru menerima bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jadi mereka sebenarnya tidak banyak membeli. Mereka diberi senjata sebagai hadiah untuk membunuh warga Iran, Lebanon, Palestina, Yaman, atau Irak. Or Yemeni citizens or Iraqi citizens. So there is a difference. Iran is purchased. Jadi memang ada perbedaan. Iran membeli barang-barangnya sendiri. Namun sekali lagi, kondisinya, saya bayangkan dan sejauh yang saya pahami, menguntungkan bagi pihak Rusia dan Tiongkok. Perbedaan lainnya adalah, seperti yang pernah kita bahas secara singkat sebelumnya, Israel dan Amerika berada di bawah ilusi bahwa serangan terhadap Iran dapat membawa apa yang disebut perubahan rezim. Jadi rezim Israel mengerahkan segala yang mereka miliki. Mereka tidak menahan diri dan menggunakan semua sistem senjata mereka terhadap yang bisa digunakan untuk menyerang Iran dan aset-aset mereka di dalam Iran. Iran terkejut oleh serangan itu, dan selain itu mereka juga tidak menggunakan banyak dari sistem senjata mereka sendiri. Iranians never use many of their weapon systems. So effectively, the Iranians know Israeli capability. Jadi pada dasarnya Iran mengetahui kemampuan Israel. Mereka telah berurusan dengan hal itu. Dan mereka berusaha menata ulang kemampuan pertahanan mereka untuk menghadapinya di masa depan. Namun, Iran belum menggunakan kemampuan ofensifnya. Rudal-rudal utama mereka belum digunakan di medan perang. Dan Iran tentu saja memperkuat pertahanannya dengan membeli teknologi yang lebih baru, terutama dari Tiongkok. Teknologinya berkembang sangat pesat. Dari hari kita ingat, ketika timbernya berkermi gas force thermal militer pun ikut bergeser. So does the military power. Chinese technology, Russian technology as well, but Chinese technology. Teknologi Tiongkok dan juga teknologi Rusia, namun terutama teknologi Tiongkok di semua bidang sedang berkembang sangat pesat.
Sementara Amerika Serikat terlilit utang besar dan terus berperang dari satu konflik ke konflik lainnya, Tiongkok terus maju. Jadi meskipun selama ini rezim Israel memiliki keunggulan teknologi, keunggulan itu kini semakin berkurang dan pada akhirnya bisa berbalik arah. Dan tentu saja hal itu juga mencakup Lebanon, Yaman, dan berpotensi Gaza. Mayat Nejus kemampuan Iran semakin besar pula dan dapat berbagai lini. That has an effect and an impact on multiple fronts. Sebenarnya, apa yang kamu sebutkan tentang Amerika Serikat yang terlalu terbebani juga telah menjadi bagian dari argumen America First, bahwa kamu tidak bisa bertindak seperti kekaisaran global ketika kamu sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk itu. Karena jika mereka sedang bersiap untuk menyerang Venezuela, berperang lagi dengan Iran, dan berurusan dengan banyak negara tetangga, sambil tetap terlibat dalam perang mahal melawan Rusia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi cukup banyak senjata. Mereka juga harus bersiap untuk kemungkinan perang dengan Tiongkok. Maksud saya, begitu kamu melakukan semua hal itu sekaligus, kamu sebenarnya tidak bisa melakukan apapun dengan efektif. Prioritas menjadi hal yang sangat penting di sini. Dan ketika setiap sudut dunia menjadi prioritasmu, dan semua pihak harus dihadapi secara bersamaan, ya kamu akan mulai kehilangan pijakan seiring waktu. Smajidar, Tirpak, Maniguan Tuafors, Rus des en Mean en Gagwens Knulatang. Will be steaming ahead with their technologies. It does seem though that So look at this from an Iranian. Jadi lihatlah hal ini secara khusus dari perspektif Iran. 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2003 kalau tidak salah, Iran merupakan bagian dari poros kejahatan. Negara itu disebut oleh Bush sebagai pusat dari poros tersebut. Pada masa itu, Amerika Serikat yang jauh lebih kuat dibandingkan sekarang, berfokus pada upaya menggulingkan atau melakukan perubahan rezim di Iran. Iran dianggap sebagai pusat dari berbagai masalah globalnya. Sekarang, Iran berada di antara banyak entitas yang disebut jahat, dan beberapa di antaranya cukup besar, seperti Tiongkok atau Rusia. Jadi Amerika Serikat tidak lagi dapat memusatkan perhatian pada Iran seperti yang dilakukan di masa lalu. Semua entitas jahat ini semakin mendekat satu sama lain, sehingga kemampuan Amerika Serikat tersebar, sementara kemampuan Iran justru meningkat. Selain itu, semua negara lain ini juga semakin mempererat hubungan satu sama lain. Menciptakan pelek stalu bagi ekonomi mereka. Thus providing new opportunities for the economies to strengthen because when you impose sanctions on Russia and Karena ketika Anda memberlakukan sanksi terhadap Rusia, Iran, Tiongkok, dan negara-negara BRICS lainnya, melalui tarif atau sanksi langsung, Anda menciptakan insentif bagi mereka untuk saling mendekat. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang Teheran, Iran berada di posisi yang lebih unggul. Dan seiring berjalannya waktu, posisi itu semakin kuat karena negara-negara tersebut terus mempererat hubungan. Sementara itu, Amerika Serikat kelahan sendiri, baik di Karibia, dengan perang dagang, atau sekarang bahkan berbicara tentang menyerang Nigeria. Ini benar-benar kekacauan. Tapi tentu saja, banyak orang bahkan tidak melihat unggahan Trump di Twitter. Ya, bukan Twitter, tapi Truth Social, kecuali hanya untuk melihat-lihat demi hiburan. Unless they just want to look at it for fun. But the point is that if you look at the situation. Tapi intinya adalah, jika Anda melihat situasinya dari Teheran, Anda akan merasa jauh lebih berdaya hari ini ketika memandang ke seluruh dunia dibandingkan 2,5 dekade yang lalu. Dan tentu saja ada faktor tambahan bahwa Iran sudah mengalami perang 12 hari dan keluar sebagai pemenang. Jadi kepercayaan diri rakyat Iran biasa saat ini jauh lebih besar daripada sebelum perang. Selain itu, Glenn, Anda pernah ke Teheran? Sebelum berakhirnya JCPOA, media berbahasa Persia di Barat Wizard terus mengatakan siang dan malam bahwa ketika mekanisme snapback diberlakukan, hal itu kecurangan koran dan membuat ekonomi terancam. Nalin, terjadi. But it happened. The Russians and the Chinese, as you pointed out, said we don't accept it. Orang Rusia dan Tiongkok seperti yang Anda sebutkan mengatakan, kami tidak menerimanya. Dan sayangnya di luar itu, tidak ada dampak jangka panjang yang berarti. Beberapa minggu setelah apa yang disebut Barat memberlakukan mekanisme snapback mereka dan JCPOA berakhir, masa-masa sulit ekonomi selama beberapa minggu itu perlahan berlalu.
dan keadaan kembali normal. Jadi kini tidak ada lagi ketakutan nyata terhadap sanksi di Iran. Tidak ada lagi ketakutan terhadap apa yang mungkin dilakukan perang terhadap negara itu. Negara ini lebih percaya diri, memiliki lebih banyak pilihan, dan merasa sedang bergerak ke arah yang benar, sementara Amerika dan rezim Israel justru bergerak ke arah yang berlawanan. And the Israeli regime are moving in the opposite direction. I think what many people fail often to recognize Saya pikir, hal yang sering gagal disadari atau diingat oleh banyak orang adalah bahwa salah satu alasan Tiongkok, begitu juga Rusia, menolak legitimasi sanksi-sanksi ini adalah karena JCPOA, perjanjian nuklir, yang memang telah disetujui oleh Iran. Pihak Iran mengatakan, kami tidak menginginkan senjata nuklir. Mereka menandatangani perjanjian untuk memastikan transparansi dan mereka mematuhinya. Justru Amerika Serikat yang secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut. Dan tentu saja, mereka cukup terbuka mengenai alasan mereka melakukannya. Mereka mengatakan bahwa perjanjian itu tidak benar-benar mencakup rudal balistik atau kemitraan dengan sekutu. Jadi pada dasarnya, yang mereka kemukakan adalah bahwa Iran telah mematuhi perjanjian nuklir tersebut. Iran is living up to the nuclear agreement. However, we would like to expand it to be Namun, kami ingin memperluasnya agar pada dasarnya menjadi bentuk penyerahan diri, memutuskan hubungan dengan semua sekutu, dan juga membatasi kemampuan militer konvensional. Kalau Anda tahu ada pihak lain bukan kami yang ingin menyerang Anda di masa depan. Jadi ini bisa dibilang sangat jelas bahwa hal ini berasal dari AS. Maksud saya, sangat sulit untuk membuat argumen tandingan bahwa ini bukan langkah yang sangat sepihak, dan pihak Iran bahkan terus mematuhi komponen-komponen utama dari perjanjian tersebut. Namun sekarang, ketika pihak Eropa memberlakukan kembali sanksi-sanksi secara mendadak dengan alasan yang tampak sangat meragukan, mengingat bahwa pihak Iran bersedia membuka pintu mereka bagi IAEA, seseorang harus mempertanyakan apa tujuan dari semua ini. question what the purpose of all of this is. So for the Iran, for the Chinese and the Russians. Jadi bagi Iran, Tiongkok, dan Rusia untuk sekarang mengatakan, kami tidak menganggap ini sah, seperti yang Anda sarankan. Hal itu juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Karena semua orang harus dikenai sanksi, dan mereka mengharapkan semua pihak mematuhi semua sanksi mereka. Mereka ingin memberlakukan sanksi terhadap Tiongkok sekarang, sementara pada saat yang sama meminta Tiongkok menerima sanksi terhadap Rusia. Mereka juga ingin melumpuhkan Rusia dengan sanksi, tetapi tetap menuntut agar Rusia menegakkan sanksi terhadap Iran. Jadi semua negara yang menjadi target AS sejak memberlakukan sanksi saat lain. Expected to also put sanctions on each other. At some point, of course, as you said. Pada titik tertentu, tentu saja, seperti yang Anda katakan, mereka harus semakin mendekat untuk bekerja sama dalam mengamankan rantai pasokan, teknologi, kerjasama industri, dan konektivitas fisik dasar, transportasi, perbankan, mata uang, dan sebagainya. Karena saya pikir, sekali lagi, inilah alasan mengapa sanksi biasanya berhasil ketika bersifat moderat dan jangka pendek, bukan ketika Anda memberlakukan sanksi maksimum terhadap semua pihak sekaligus. Akhirnya Anda justru mengisolasi diri sendiri. Ini seharusnya sudah menjadi akal sehat. Tapi saya hanya ingin bertanya, Anda menyebutkan bahwa pihak Israel, bahwa Iran keluar sebagai pihak yang unggul. Dan Anda tahu beberapa orang mungkin mengatakan, ya ini adalah rezim Iran. Namun ada laporan di channel B-Blast Israel yang menyebutkan bahwa konon banyak jenderal dan pejabat keamanan senior sangat mendesak agar dilakukan gencatan senjata karena mereka kewalahan oleh Iran. Naarkithir Aces at besmart Nistain. Do we know anything else about this, or? Well, before I respond to that, I'd just like to add that Baik, sebelum saya menanggapi hal itu, saya hanya ingin menambahkan bahwa sanksi atau tarif dan sanksi terhadap Tiongkok, Rusia, Iran, dan negara-negara lain tidak hanya berperan sebagai katalis yang mempercepat integrasi dan kerjasama di antara negara-negara tersebut di Global South, di Asia, di BRICS, dan di Organisasi Kerjasama Shanghai, tetapi juga menimbulkan rasa takut. Karena misalnya, orang Tiongkok melihat Amerika mengancam Venezuela, dan sementara Israel dan Amerika pada dasarnya bergerak menuju pemaksaan kehendak mereka dan mendominasi Asia Barat, yang tentu saja merupakan sumber sebagian besar minyak dunia. Hal itu menjadi kekhawatiran besar bagi Tiongkok. Mereka tahu bahwa jika Amerika Serikat berhasil,
negara itu akan hampir memonopoli energi global, dan Tiongkok akan hanya bergantung pada Rusia untuk memperoleh energinya, yang sama sekali bukan hal baik bagi Tiongkok. Jadi hal ini menciptakan insentif tambahan bagi Tiongkok untuk bekerja sama dengan Iran. Karena pihak Tiongkok tahu bahwa sama seperti kekalahan Rusia melawan NATO yang akan menjadi bencana, kekalahan Iran dan poros perlawanan di Asia Barat juga akan menjadi bencana bagi Tiongkok. Jadi insentif tersebut bekerja di berbagai tingkat. Dan juga yang telah terjadi, sesuatu yang perlu saya tambahkan, adalah bahwa ketika Iran sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat berkesempatan to set state youth between Netanyahu about the Berlin. Conspired to attack against Iran with Netanyahu. And the fact that Iran again signed a deal to cooperate with Dan fakta bahwa Iran kembali menandatangani kesepakatan untuk bekerja sama dengan IAEA, dan bahwa Iran, Mesir, serta pihak Eropa pada dasarnya menolaknya, meskipun merekalah yang mengusulkannya. Semua ini memperkuat kemampuan kekuatan lunak Iran, tidak hanya di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Rakyat Iran melihat bahwa pemerintah telah berupaya mencari solusi, namun pihak lainlah yang licik dan tidak jujur. Jadi dalam kasus Mesir, Iran tahu bahwa pihak lain akan menolak kesepakatan itu, tetapi mereka tetap menandatanganinya, agar semua orang tahu bahwa pihak lain tidak tulus. Dan ketika melihat apa yang terjadi di Venezuela, Amerika Serikat juga, sejauh yang saya pahami dan dari teman-teman di Amerika Latin, memusuhi banyak pihak di seluruh benua. Jadi anti-Amerikanisme, jika boleh dikatakan, di seluruh dunia sedang meningkat karena Amerika Serikat menekan di berbagai front secara bersamaan. Terkait dengan perang yang kita ketahui misalnya dari Steve Bannon, yang merupakan tokoh penting dalam politik dan mungkin salah satu dari dua orang paling berpengaruh dalam gerakan MAGA bersama Tucker Carlson, adalah bahwa berdasarkan apa yang ia katakan tepat setelah perang berakhir, dan ia mengatakannya setidaknya dalam dua kesempatan yang saya tahu karena saya mendengarnya dalam dua rekaman terpisah, Amerika Serikat datang menyelamatkan Netanyahu. Netanyahu membutuhkan gencatan senjata, dan selama beberapa hari terakhir Israel mendapat serangan yang sangat berat. Jadi Amerika Serikat berbicara dengan pihak Iran, berusaha meyakinkan Iran untuk menghentikan perang. Dan jika Anda ingat, Trump, sebenarnya itu bukan gencatan senjata. Iran tidak menerima gencatan senjata, melainkan menerima penghentian permusuhan. Ketika penembakan berhenti, Trump mengatakan di Gedung Putih bahwa Iran kini dapat menjual semua minyak yang diinginkannya ke Tiongkok. Padahal Iran sudah menjual seluruh minyaknya, dan sejak Presiden Raisi berkuasa, kebijakannya adalah tidak menunggu kesepakatan nuklir, melainkan mengekspor minyak, dan Iran mengekspor pada kapasitas maksimum. Hal itu berlanjut di bawah Presiden Pezeshkian. Namun, Amerika Serikat terus berusaha menimbulkan masalah bagi Iran. Pada dasarnya dikatakan, Trump beri bahwa Amerika Serikat tidak akan berusaha menghalangi ekspor minyak Iran seperti sebelumnya. Tidak ada yang mempercayai Trump, dan tidak ada yang mempercayai Amerika Serikat. Orang Tiongkok tidak mempercayai mereka bahkan setelah insiden ini, setelah kesepakatan yang mereka buat di Seoul. Begitu juga dengan orang Rusia, karena dia selalu mengubah pendiriannya dan pikirannya. Namun, bagaimanapun juga, jelas bahwa Iran memaksa Amerika Serikat untuk memberikan sejumlah konsesi agar mau menerima penghentian permusuhan. Jadi, jika Iran tidak berada di posisi yang lebih kuat, mengapa Israel menghentikan perang? Jika mereka yang berada di posisi lebih kuat, seharusnya mereka terus saja mengebom Iran, menyerang Iran, melemahkan Iran, dan mendorongnya menuju apa yang disebut perubahan rezim. Tetapi fakta bahwa Bannon mengatakan kisah sebenarnya adalah bahwa rezim Israel sedang dalam kesulitan, menurut saya sudah cukup menjelaskan semuanya. Dan tentu saja, saya memang melihat laporan yang kamu sebutkan di channel Be Blessed Israel. Menurut apa yang dikatakan Bannon sudah siap image shaker, memegat thenisit.
evidence enough because of his status. He was, of course, the first chief of staff of Trump before they had a falling Dia out. tentu saja adalah kepala staf pertama Trump sebelum mereka berselisih selama masa jabatan pertama. Namun pengaruhnya sangat besar. Dia dan Bannon, seperti Tucker Carlson, sangat berpengetahuan luas. Faktanya, beberapa jam sebelum perang, mungkin benar-benar hanya beberapa jam, atau mungkin sehari sebelumnya, saya tidak ingat, saya menonton Bannon mengatakan di acaranya, seperti yang dia katakan lagi setelah pertempuran berhenti, bahwa 2 minggu sebelum pertempuran dimulai, dia sudah berkata kita akan menghadapi perang, ini akan segera dimulai. Jadi bahkan sebelum Israel mulai menyerang Iran, atau Amerika mulai menyerang Iran, saya tidak ingat persis kapan itu, dia sudah tahu, saya pikir itu tepat sebelum serangan AS. Jadi dia tahu, informasi dan sumber-sumbernya di Gedung Putih, di Pentagon, dan di seluruh lingkaran politik sangatlah baik. Ya, seseorang tidak boleh meremehkan Steve Bannon. Di satu sisi, dia adalah seorang propaganda, tetapi di sisi lain, dia sangat memiliki koneksi, sehingga selang les maju. On the drain though, in the And you know, Glenn, Namun, mengenai hal itu, dan kamu tahu Glenn, maaf sudah memotong lagi. Mari kita bahas sekali lagi. Steve Bannon telah sangat kritis terhadap rezim Israel. Dan ketika kamu menambahkan dia ke Candace Owens, Tucker Carlson, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa keadaan benar-benar tidak baik, bukan hanya bagi Netanyahu, tetapi juga bagi kaum Zionis di Amerika Serikat, dan bagi hubungan antara rezim Zionis dan AS. Pernyataannya terhadap Israel memang tidak sekeras atau sejenis dengan yang diucapkan oleh Candace Owens atau Tucker Carlson, tetapi tetap sangat signifikan. Dan dengan mempertimbangkan statusnya, seperti yang kamu sebutkan, itu sangat berarti. Nah, ada semacam perpecahan di Amerika Serikat tentang sejauh mana hal itu merupakan aset atau beban. Ada pidato terkenal oleh Joe Biden dari tahun 80-an atau 90-an, di mana ia menyampaikan bahwa jika tidak ada Israel, kita harus menciptakannya. Karena negara itu adalah mitra yang hebat bagi AS, mampu memproyeksikan kekuatan di Timur Tengah. Tapi di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa, ya, tidak juga. Mereka justru terus-menerus melemahkan kita di Timur Tengah. Jadi sekarang ada pergeseran yang lebih besar ke arah pandangan kedua. Dan di era America First, serta bisa dibilang di masa kemunduran kekaisaran yang sedang kita saksikan, muncul naluri untuk mulai memprioritaskan dan membuat keputusan sulit yang dulu tidak perlu mereka buat. Dan ketika Anda melihatnya lebih dekat, tampaknya semakin mengarah pada kesimpulan bahwa Israel menjadi beban bagi AS. Hal ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak tahun 1990-an, ketika semua diskusi tentang unipolaritas sedang berlangsung. Semua orang, ya, tidak semua, tapi para pengkritik unipolaritas berpendapat bahwa hal itu pada dasarnya bersifat sementara karena akan menguras sumber daya, bukan hanya materi dan nyawa, tetapi juga reputasi internasional. Jika Anda ingat tahun 1990-an, bagi kita yang bekerja di universitas atau belajar pada tahun 90-an dan 2000-an, kita selalu diperkenalkan dengan konsep kekuatan lunak, karena AS begitu dikagumi dan daya tarik terhadapnya begitu kuat, sehingga hal itu menjadi kategori kekuatan tersendiri. Tapi sekarang menarik bahwa, di masa lalu, jika misalnya Rusia mengirimkan senjata ke Iran, mereka harus menyangkalnya atau meminta maaf atau menutup-nutupinya. Namun baru kemarin, Sergei Lavrov ditanya, apakah Anda memasok senjata ke Iran? Dan dia menjawab, ya, kami mengirim beberapa jet Sukhoi, kami mengirim sistem pertahanan udara S-400. Dan tidak ada kebutuhan untuk meminta maaf atau bertindak seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi seluruh dinamika kekuasaan itu sudah hilang. Saya pikir orang sering mengabaikan betapa luar biasanya hal ini, bahwa bahkan sekarang, ketika mereka mencoba memperbaiki hubungan dengan AS, mereka tetap tidak akan tunduk pada semacam rasa malu yang aneh ini. Bagaimanapun, pertanyaan terakhir saya adalah tentang gencatan senjata di Gaza.
Karena, seperti halnya di Ukraina, tampaknya hal itu didasarkan pada gagasan untuk memiliki gencatan senjata tanpa penyelesaian politik. Dan entah bagaimana hal itu akan bertahan. Namun sekarang kita melihat Trump hampir mendorong serangan terhadap Hamas jika diperlukan. Jadi mereka mengebom sedikit, menewaskan beberapa warga Palestina, lalu berkata, baiklah, sekarang gencatan senjata diberlakukan kembali. Ada juga dorongan untuk membentuk pasukan internasional, tetapi hal itu tampaknya belum terwujud. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dengan mempertimbangkan semua perkembangan ini, bagaimana Anda melihat apa yang bisa kita sebut sebagai gencatan senjata pasca Perang Dingin, atau gencatan senjata pasca perang, benar-benar bisa bertahan? Karena tidak ada satupun rencana yang tampaknya berjalan sesuai harapan. Because none of the plans seem to be panning out. It's not going to hold. I mean, I don't know how long it's going to. Tidak akan bertahan. Maksud saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seruntuh, tapi ini tidak akan berhasil. Alasan yang masuk itu Oktober adalah karena rezim Israel mencekik rakyat Palestina. Dan dengan gencatan senjata palsu ini, mereka melakukan hal yang sama, hanya saya dengan lebih intensif. Tidak diragukan lagi bahwa Hamas dan Jihad Islam Palestina sedang memperkuat kemampuan mereka, sistem terowongan mereka, dan tanpa diragukan, Iran memberikan apapun yang mereka butuhkan untuk melakukannya. Tanpa diragukan, Yaman sedang mengembangkan teknologi dan kemampuan baru, dan dengan hubungan yang terus berkembang antara Iran, Rusia, dan Tiongkok, hal itu menjadi pertanda baik bagi entitas, negara, kelompok, dan organisasi yang bersekutu dengan Iran. Dan tentu saja, hal yang sama juga berlaku di Lebanon. Seperti yang saya katakan, waktu tidak berpihak pada rezim Israel. Semakin lama ini berlangsung, semakin banyak orang yang mereka bunuh. Hal ini terungkap, orang-orang tetap marah dan terus melemahkan legitimasi rezim Israel. Orang-orang telah berbalik menentangnya. Membunuh warga Palestina, membunuh warga Lebanon. Tidak ada satu pun dari ini yang akan membawa hasil baik. Dan kemudian ada beberapa hal yang mungkin mengubah segalanya. Salah satunya adalah runtuhnya front di Ukraina, yang menurut saya sangat terkait dengan apa yang terjadi di Asia Barat. Karena hal itu akan berdampak besar pada Eropa dan Amerika Serikat. Bagaimana hal ini akan berkembang, tentu saja masih belum jelas. Bagaimana perang ini akhirnya berakhir juga belum jelas. Karena bahkan jika garis depan runtuh, itu tidak serta-merta berarti rezim Ukraina akan runtuh. Dan, seperti yang kita tahu, bisa saja terjadi, bisa saja ada permusuhan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Namun sebuah keruntuhan menurut saya akan memiliki dampak psikologis yang besar bagi Barat. Faktor kedua adalah gelembung ekonomi yang sedang dibicarakan orang, terutama gelembung AI. Jika gelembung itu pecah, saya pikir konsekuensinya akan sangat besar bagi rezim Israel, bagi semua sekutu AS, dan bagi Amerika Serikat sendiri. Tentu saja hal ini yang berdampak besar pada seluruh dunia. Namun saya pikir dampak terbesar akan dirasakan oleh Barat sendiri. Rezim Israel membutuhkan Barat untuk terus bertahan, ia membutuhkannya. Karena sendirian, ia hanyalah cangkang kosong. Ia sepenuhnya bergantung. Tidak seperti Iran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Iran membeli senjata. Memang benar hubungan dengan Rusia dan Tiongkok sedang berkembang. Ada lebih banyak perdagangan, lebih banyak bisnis. Rusia akan isi teknologi baik. Tiongkok juga akan membuat teknologi lebih baik. Namun, Iran beli burukanji. Israel sepenuhnya hitung. Dan kering terbelin untuk, dorches, tidak yang bermaksud tidak berberacer dalam konteks perbandingan. I don't mean to exaggerate. I'm speaking in relative terms. As Europe crumbles, and as the U.S. economy faces... Ketika Eropa runtuh dan ekonomi AS menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, hal ini seharusnya menjadi tanda peringatan besar bagi rezim Israel. Saya tidak melihat situasi jangka panjang yang membaik bagi Israel. Keadaannya justru semakin buruk. Mereka telah kehilangan legitimasi, ekonomi mereka rusak parah, dan rakyat mereka, para Zionis, mengalami trauma. Hamas ada, Hezbollah ada, Ansarullah ada.
Iran sebagai kekuatan besar menjadi semakin kuat. Namun para pendukungnya sedang menghadapi masalah. Bagaimanapun juga, para pendukungnya di Washington, Brussels, London, Berlin, dan Paris, semuanya kesulitan. Dan itu bukan kabar baik bagi Tel Aviv. And that is not good news for Tel Aviv. No, it's Saya sudah melakukannya. Tidak, saya pikir penting apa yang Anda tunjukkan, betapa saling terhubungnya semua konflik ini. Saya akan menempatkannya sebagian besar dalam kategori upaya untuk membalikkan kemunduran era hegemonik. Namun seperti yang Anda katakan, setiap kali hal itu meningkat, semakin banyak bagian dunia yang terlibat. Jadi tidak, tampaknya semuanya mengarah ke satu arah. Sebagai catatan terakhir, saya ingat momen unipolar. Istilah itu diciptakan oleh Krauthammer pada tahun 1990, dan itu adalah artikel yang layak dibaca karena memiliki komponen yang hilang dalam logikanya. Artikel itu menyatakan bahwa distribusi kekuasaan saat ini bersifat unipolar, memang begitulah adanya, dan bahwa kita harus memimpin dunia. Suatu hari nanti di masa depan, kemungkinan besar dunia akan menjadi multipolar, dan saat itu kita akan menyesuaikan diri. Namun, ketika Anda membacanya, terasa jelas bahwa pragmatisme yang diasumsikan itu sangat cacat. Anda tidak bisa menjalankan sebuah negara, seluruh kelas politik, selama 3 dekade, dengan menganggap bahwa memimpin dunia adalah semacam hak ilahi Anda, bukan hanya sebagai polisi dunia, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan segala hal lainnya. Lalu, setelah 3 dekade, begitu saja menerima, baiklah, Tiongkok sedang bangkit, Rusia dan Iran juga sedang bangkit, dan sekarang kita akan beralih ke sistem multipolar. Tidak akan pernah ada kekuasaan yang damai dan penerimaan terhadap realitas multipolar. Dan saya pikir kekacauan yang terjadi saat ini merupakan indikator yang cukup jelas akan hal itu. Bagaimanapun, saya sudah terlalu lama berbicara, kata terakhir sebelum Anda menutup. Sorry, are there final words before you wrap up? Yeah, I was just going to say that's, I've said many times. Ya, saya baru saja akan mengatakan bahwa, seperti yang sudah sering saya katakan sebelumnya, Amerika Serikat, menurut saya ada 2 hal yang benar-benar mengubahnya. Amerika Serikat adalah kekuatan yang arogan, seperti halnya kekuatan besar lainnya dalam sejarah. Ia arogan, tetapi masih menyadari batas-batasnya sampai tingkat tertentu. Namun saya pikir ada 2 hal yang terjadi yang mengubah Amerika Serikat. Yang pertama adalah runtuhnya Uni Soviet, yang hampir bersamaan dengan kemenangan AS atas Saddam Hussein di Kuwait. Jadi bayang-bayang Vietnam telah disingkirkan, dan Amerika Serikat merasa tinggal secara militer di bawah siapapun. Superior to anyone else, and its ideological rival, it never took Iran seriously. Dan saingan ideologisnya, yang tidak pernah menganggap Iran atau poros perlawanan dengan serius, telah runtuh. Hal itu membuat Amerika Serikat menjadi jauh lebih arogan. Ketika dunia multipolar mulai muncul, Amerika Serikat tidak lagi bertindak seperti saat berhadapan dengan Uni Soviet. Tidak ada rasa hormat terhadap lawannya. Amerika Serikat merasa bahwa ia memiliki dunia, seluruh dunia. Ia yang memegang kendali. Karena itu, kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit ini harus dihadapi dengan tangan besi. Amerika Serikat tidak bisa menyesuaikan diri, karena, menurut saya, mentalitasnya berubah sejak runtuhnya Uni Soviet dan kemenangannya atas Saddam Hussein, dengan cara yang membuatnya semakin sulit untuk berurusan dengan para lawan. Jadi Amerika Serikat lebih siap menghadapi musuh kuat selama Perang Dingin, tetapi awalnya tidak mampu menghadapi musuh yang lebih kecil. Maksud saya, Tiongkok belum berada pada posisi mereka sekarang, Rusia belum berada pada posisi mereka sekarang, dan Iran juga belum berada pada posisi mereka sekarang ketika mereka mulai bangkit. Namun, ketidaktoleranan Amerika Serikat terhadap kebangkitan bertahap negara-negara selatan global sudah jelas. Dan menurut saya, hal itu justru semakin meningkat, atau, seperti yang katakan sebelumnya, bertindak sebagai katalis yang menghasil untuk percepat improvisi kemunduran Amerika Serikat dan Barat. Sebagai pemeriksaan dunia tempat yang jauh lebih berbaling. But also making the world a much, much more dangerous place. Very much agree. And as the Bannons, Saya sangat setuju. Dan seperti halnya Bannon, Carlson,
dan para pendukung gerakan America First lainnya. Saya pikir mereka mulai menyadari bahwa ini bukanlah topik kita versus mereka. Ini sebenarnya pertanyaan tentang sejauh mana semua ini juga merupakan kepentingan Amerika. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, apalagi di hari Minggu. Saya sangat menghargainya. So I very much appreciate it. It's an Inup thirfan Dre Symes then Glenn. Let us bar it lame of now